Salam saudara-saudara, sekarang kita masuk di dalam sebuah konten di mana kita akan belajar bersama atau mendalami bersama tentang keaslian atau otentik atau kedirian atau ketulenan, dan semuanya itu sama artinya dengan kesejatian, asli, otentik, orisinal, tulen, sejati, benar, dan sebagainya. Itu sangat penting, terutama bagi kita pada saat-saat ini, di mana banyak orang yang tidak menunjukkan kesejatian dalam banyak hal, misalnya di media sosial, orang suka pencitraan dan sebagainya. Dan di dalam hubungan antar manusia sering ada topeng-topeng yang kita pakai untuk menutupi kesejatian kita sebetulnya apa. Dan ternyata dalam tindakan-tindakan itu harus ada suatu kesadaran penuh bagaimana sejatinya kita itu siapa, dan dengan demikian kita dapat mendayagunakan, menjadikan tindakan-tindakan kita itu betul-betul sempurna dan bermanfaat bagi kemanusiaan secara utuh dan secara sadar, dengan tanggung jawab kita untuk kehidupan manusia sebagai orang yang mempunyai esensi manusia itu adalah apa, dan itu yang terakhir akan ditemukan ketika sesudah berbagai macam eksistensialitas manusia atau keberadaan manusia itu ditunjukkan dengan aksi-aksi nyatanya. Dan untuk menyatakan aksi-aksi nyata itu butuh yang disebut dengan keaslian atau kesejatian atau kebenaran, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang katakanlah bahasa sekarang itu disebut muna atau KW atau palsu atau hoax atau freak ya, atau macam-macam, atau fake ya. Semua gitu adalah hal yang berbau jauh dari keaslian, yang penuh kebohongan, ketidakjujuran, dan tentu itu hubungannya dengan penipuan dan sebagainya. Dan itu akan menjadi hambatan bagi kita sendiri di dalam menunjukkan kemanusiaan kita, kesejatian kita sebagai manusia. Nanti kita akan mencari sebetulnya secara esensial manusia itu yang bagaimana. Namun pada saat ini kita bersama-sama akan mendalami tentang keaslian atau kesejatian, di mana hal itu menjadi hal-hal yang juga ditunjukkan di berbagai bidang, di mana setiap orang berusaha untuk menjadi jati dirinya sendiri, tidak mengikuti orang lain, tidak hanya sekedar pengikut, atau dia harus punya brand sendiri atau merek sendiri. Bahkan merek-merek itu juga tidak hanya sekedar tiruan-tiruan atau KW-KW, tetapi harus mempunyai kesejatian diri sendiri, jati dirinya sendiri, karena itu justru nilai lebih dari eksistensinya sebagai sesuatu ya, dalam hal ini sebagai pribadi. Kalau dalam bisnis ya sesuatu bisnis yang mempunyai nilai khas sebagai identitasnya, dan itu akan menunjukkan bagaimana dia di dalam bisnis itu mempunyai kelebihan, ini advantage, atau mempunyai competitive advantage, dan itu kompetisi daya tawar, nilai daya tawar yang lebih ya. Itu akan membuat orang tertarik pada bisnisnya dan selalu berkembang, kemanusiaannya, usahanya berkembang dan sebagainya. Dengan juga dalam kemanusiaan itu selalu berkembang dan seterusnya, jika manusia mencapai jati dirinya yang sepenuhnya. Dan untuk awal kita akan memulai dengan video tayangan tentang soto segar Boyolali. Ya, di mana-mana kita jumpai, di Solo, di Surakarta, di Klaten, di Kartasura, di banyak tempat, di Boyolali sendiri banyak sekali gerai-gerai soto segar Boyolali. Dan ternyata ini waralaba yang aslinya dari Boyolali dan punya ciri khas sendiri, dan sotonya enak, sedap. Dan mungkin ini bukan promosi, namun kita menunjukkan kita betul-betul melihat realitas sosial semacam ini, dan ini cocok untuk konten kita saat ini tentang keaslian yang menjadi nilai sesuatu yang cemerlang, di mana emas murni 24 karat itu jauh berharga daripada emas yang sepuhan. Mari kita ikuti.
Kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi, soto seger Boyolali. Jalan Solo Semarang, soto seger Boyolali. Kesini lagi, kesini lagi, soto seger Boyolali. Kesini lagi, makan soto seger Boyolali. Banyak pilihan yang ada, banyak pilihan yang ada, banyak pilihan yang ada, banyak pilihan yang ada. Soto seger, soto seger, soto seger Boyolali. Soto seger, soto seger, soto seger Boyolali. Soto seger Boyolali. Soto seger, soto seger, soto seger, soto seger, soto seger, soto seger Boyolali. Soto seger, soto seger, soto seger Boyolali. Otentik itu ya asli sebetulnya saudara-saudara ya, sama artinya. Dan otentisitas itu berarti keaslian. Nah, itu mempunyai arti dari bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, keaslian, keotentikan, otentisitas, keaslian, keotentikan itu sama artinya, saudara-saudara. Itu kata benda dari kata dasarnya yang sama dengan murni, kesatian, sejati, orisinal, suci, tulus, tulen. Nah, itu semua artinya sama atau sinonim. Dan dalam eksistensialisme punya arti sendiri, keaslian itu terkait seseorang berdasar kepercayaan, keinginannya. Ya, aksinya berdasar kepercayaan dan keinginannya, dan kongruen dengan kepercayaan dan keinginannya. Kongruen itu apa artinya? Sama dan sebangun. Gitu ya. Meski didera tekanan dari luar, aksinya tetap sesuai keyakinannya. Jadi tidak goyah. Piti abad 18 Masih mengatakan ketahuilah dirimu sendiri. Nah, otentisitas itu lebih jauh dari situ. Jadilah dirimu sendiri. Nah, sementara Kierkegaard abad 19 mengatakan keaslian itu tergantung keimanan yang bersangkutan dan menjadi diri sendiri yang nyata. Jadi terkait dengan agama ketuhanan diraih dengan menghadapi kenyataan, membuat pilihan dan mengikutinya dengan penuh gairah. Dan lalu menghadapi kenyataan, membangun opini sendiri terkait keberadaan atau eksistensinya agar tidak terganggu oleh penyamarataan dengan orang lain dan orang banyak. Sementara Nietzsche cari kebenaran tanpa dibantu agama, menolak Tuhan di situ, meningkatkan diri di atas orang, melintas batas moralitas konvensional dan menentukan bagi diri sendiri yang baik dan yang buruk tidak tergantung kebaikan konvensional yang ada di agama, moralitas, dan lain sebagainya. Dan menolak pandangan kebaikan keagamaan. Itu yang Nietzsche. Karena tidak ada pertanyaan hal itu dari individual. Individu tidak pernah menanyakan tentang hal itu. Dan harus menghindari moralitas gerombolan. Jadi ya individu, bukan orang banyak. Cukup kuat, cukup original memulai perkiraan nilai-nilai berlawanan untuk mentransformasi dan untuk membolak-balik penilaian abadi. Jadi dia punya keyakinan sendiri supaya dapat berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Nah, dan menolak prinsip yang terbangun secara religius atau keagamaan itu. Dan harus menjadi seorang pemikir bebas, mampu menteorikan atau membuat teori pandangan-pandangan di luar kondisi awal mereka. Itu Nietzsche.
Nietzsche dan Kierkegaard tetap berbeda, tapi ada kesamaannya, yaitu harus ada tanggung jawab pada masing-masing untuk membangun diri sendiri, kepercayaannya secara aktif. Nah, ada tanggung jawab saudara di situ, meski berbeda-beda pandangannya tentang keaslian, otentisitas, atau ketulenan. Nah, itu mereka tetap harus ada tanggung jawab dari setiap orang itu untuk membangun kepercayaannya secara aktif. Jadi semuanya demi kebaikan, bukan hanya sekedar untuk aku asli, kamu KW, aku begini, kamu begitu, dan enggak. Tapi dia mencari jati dirinya sendiri itu dengan justru eksistensialisnya. Itu eksistensialnya itu adalah mendahului dari esensi. Esensinya apa? Dan harus ada tindakan untuk merealisasikan kepercayaan itu. Harus ada tindakan. Sementara Sartre, diri otentik merupakan diri yang bebas. Manusia bebas dalam menciptakan makna kehidupan bagi dirinya sendiri. Kebebasan daripada sekedar menerima makna di luar dirinya. Nah, dan manusia sungguh bebas dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Tetap ada di sini tanggung jawab. Ia dapat makna hidup sendiri. Manusia tidak lagi terikat hukum-hukum Tuhan atau norma-norma masyarakat, stereotip atau bahkan pelabelan tertentu. Nah, lebih bebas lagi nih. Manusia bebas menjadi dirinya sendiri. Itu Sartre, mirip dengan Nietzsche ya. Sementara Abulov, keinginan menjadi otentik itu jujur bagi diri sendiri. Penekanannya jujur, menutupi jurang besar antara kedua interpretasi diri yang berbeda, yaitu esensial atau eksistensial. Jadi antara esensi dan eksistensi. Nah, esensialis mencari dan ikut takdir kita yang sudah ada, takdir masing-masing. Sebenarnya eksistensialis menentukan takdir sendiri. Yang satu tadi mengikuti takdir, yang satu menentukan sendiri, mengajak orang sadar bebas memilih jalur sendiri. Bisa saja, namun tidak harus sama dengan orang lain, jalur sendiri itu. Sementara Golom, eksistensialis tak cocok moralitas, hargai semua orang. Sementara Fromm, perilaku apapun termasuk yang bersesuaian norma sosial adalah otentik atau asli. Jadi keaslian berbeda-beda menurut orang-orang itu. Bila perilaku itu merupakan hasil pemahaman dan persetujuan pribadi. Jadi ini masih oke-oke saja. Bukan sekedar menjadi kompromis dengan kebijaksanaan masyarakat. Jadi otentisitas Kernis Galbot lain lagi, operasi tidak terbatas kedirian seseorang yang sebenarnya atau inti dalam kehidupan sehari-hari. Dan otentisitas versi lain mengatakan keadaan yang disadari kita seorang menyadari sesuatu dengan sebuah cara yang benar-benar baru. Jadi kebaruan yang jadi penekanan membutuhkan pengetahuan diri. Nah, disediakan karena kebaruan mungkin dapat mengubah hubungan antara orang dengan orang. Otentisitas itu memiliki obligasi moralnya sendiri, ada jaminan moralnya sendiri, dan kadang hadir tanpa memedulikan ras, gender, dan kelas. Konsep ini masuk ideologi utopia, perlu keaslian warganya, atau mengklaim kondisi itu dapat menghilangkan rintangan baik ekonomis maupun fisik untuk meraih keaslian. Jadi semuanya adalah sebuah perbedaan-perbedaan, namun pada dasarnya tetap untuk kebaikan. Karena di situ ada persamaan, baik itu Kierkegaard, baik itu Nietzsche, baik itu Sartre, baik itu Fromm, baik itu Golom, dan lain sebagainya. Semuanya keaslian harus mempunyai tanggung jawab. Sementara kalau Nietzsche mengatakan bebas dari Tuhan, religiusitas, Kierkegaard mengatakan harus keaslian itu berdasar dari nilai moralitas ketuhanan yang dijiwai, dan dia menjiwai betul tentang nilai-nilai itu dan menjadi dirinya sendiri. Maka itu muncul asli. Sementara kalau Sartre mengatakan keaslian itu merupakan kebebasan penuh tanpa pengaruh dari luar. Tapi semuanya itu ternyata dapat dinegasi, ditolak, dan diperbaiki atau saling dialektika satu sama lain, ahli demi ahli, mulai dari yang bapak eksistensialis Kierkegaard dan Nietzsche sampai Sartre dan seterusnya sampai sekarang ada beda-beda, dan masing-masing tetap tujuannya harus mencapai suatu standar di mana eksistensial itu mendahului esensi, sehingga manusia akhirnya menemukan esensinya di
dia itu apa, dan itu untuk kebaikannya, baik itu secara estetika, etika, religiusitas atau kehidupannya yang betul-betul dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup. Nah, itu keaslian itu bukan hanya sekedar aku asli, kamu KW, aku asli itu kamu KW, hanya gitu saja, menunjukkan itu saja, tapi tidak, tapi dapat menghadapi masalah-masalah di luar diri manusia, masalah dirinya sendiri juga dan di luar. Jadi keaslian bukan hanya sekedar identitas itu asli, harus kamu menunjukkan jati dirimu sendiri dengan jujur, tidak bohong, apa adanya, dengan kebebasan penuh, kesadaran penuh dan sebagainya. Tidak hanya berhenti di situ, tapi ada aksi nyata. Sesudah itu mau apa? Sesudah itu mau apa? Dan tujuannya tetap sama. Makanya sama-sama digolongkan di dalam kelompok eksistensialisme, dan salah satu ciri utama di situ adalah tentang otentisitas atau keaslian, sehingga manusia itu mempunyai aksi-aksi yang jelas menunjukkan siapa dirinya, dan akhirnya dia karena mendahului esensi, ujungnya tetap ada esensi manusia yang sepenuhnya, manusia yang sepenuhnya lahir batin, material spiritual, fisik dan rohani, dan itu betul-betul utuh dengan tanggung jawab baik pada sesama manusia maupun lingkungan dan sebagainya. Dan kalau yang dikegat sama yang pendukung keaslian menurut religiusitas, tentu saja hubungan manusia dengan Tuhan.